وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقه وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم وردوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa pengajian rutin kita, tepatnya pada hari ini tanggal 7 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, masyaallah la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah,
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. wa ala ali. Ya juga kita bacakan Fatihah. Ya, ada minta Fatihah karena kurang sehat dari hari Minggu nggak bisa hadir, yaitu Bapak Rustam. Ya, kurang sehat. Kita bacakan Fatihah. Juga Fatihah ada yang ulang tahun, Bapak Komo. Ya, ulang tahun. Mudah-mudahan Fatihah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aladini ahgulatun shalah wa ila nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran sampai yaitu istiqbalul kiblah. Iya. Ad-darsu tasi, pelajaran ke-9 fi suruti sholah. Itu minggu kemarin telah dibahas dalam syarat-syarat sholat. Ini tentunya syarat sahnya sholat. Sudah dibahas ya. Ada sittatun, ada 6. Al-awwalu ma'rifatu waqtiha, mengenal, tahu waktu-waktunya. Wasani taharatul badan wassaub wal makan anin najasah, suci badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, suci pakaiannya, sesuatu yang dipakai namanya saub, pakaian, boleh kaos, boleh baju, boleh kemeja, boleh sarung, boleh celana dalam, apa aja yang dipakai, kacamata, dompet, semua yang ditanggung sama dia, yang dipakai sama dia, badannya, dan juga tempat dari sholatnya dia. Dari mana harus suci? Suci dari mana? Suci dari apa? Suci dari najis. Sudah dibahas itu ya. Di awal-awal kita belajar itu udah dibahas. Wasalis toharatul hadasain, yaitu yang ketiga suci dari 2 hadas. Ini pun sudah dibahas, yaitu tentang air. Kalau nggak ada air, yaitu tayamum dengan debu. Warabi istiqbalu kiblah, yang keempat menghadap kiblat. Itu salah satu dari sah salat. Wal khamis satrul aurah, yang kelima adalah menutup aurat. Wasadis ma'rifatu furudiha wa sunaniha, yang keenam yaitu mengenal atau tahu mana fardu mana sunnah, mengenal fardu-fardu sholat dan sunnah-sunnah sholat. Jangan sampai dia anggap itu sunnah padahal hukumnya wajib. Dia menganggap itu wajib padahal sunnah. Kalau kagak berantakan. Ya, berantakan. Ini akan terjadi. Ada yang cerita sama anak, padahal ada di masjid DKM. Kan mestinya ngerti yang namanya DKM masjid. Justru ketika sholat, imamnya lupa tahiyat awal, padahal itu adalah sunnah, bukan wajib. Cuma sunnahnya nanti ada 2, ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Kalau hayat, nggak sunnah kita untuk sujud sahwi. Seperti kita lupa Sami Allahu liman hamidah nggak dibaca, atau nggak ngangkat tangan, ya tangan kita nggak angkat, nggak jadi masalah. Cuma kita nggak sunnah untuk sujud sahwi, udah lepas saja sudah. Ada yang sunnah sujud sahwi, di antaranya yaitu duduk di antara duduk, ya benar ya, tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Ketika tahiyat awal lewat, ya udah terusin aja sholat. Ntar udah selesai, terakhir dari salam kita hamidum majid, sebelum salam maksudnya tahiyat terakhir, sebelum kita salam, udah selesai tahiyat awal, tahiyat akhir, hamidum majid, selesai nih udah bacaan. Nah sebelum kita salam, kita sujud dulu 2 kali. Sujud ini namanya sujud sahwi. Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Subhana suci Allah yang tidak lupa, yang tidak lalai, tidak lupa. Nah kita baca 2 kali. Andai kata kita nggak sujud sahwi, lupa, langsung salam, sah nggak? Sah. Ya, cuma jangan kita main-mainin, kita lupa-lupain, jangan. Ini kan manusia suka tempatnya lupa. Ya diberantem jadinya.
Dia salah-salahan, akhirnya sholat udah ulang lagi katanya. Ya Allah, suruh masuk dong ada guru yang ngajar di situ. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya kalau ibaratnya belajar tuh anak ibtidaiyah udah kudu tahu, bukan orang tua, apalagi dia adalah pengurus masjid. Jadi harus mengenal mana fardu, mana sunnah. Baik. Nah, yang dibahas di sini setelah kita tahu mana hadas kecil, hadas besar, najis, perlu juga ketika sholat diantaranya rukun syaratnya adalah menghadap kiblat. Nah, di bawah tuh istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, huwa muqabalatul ka'batil musyarrafah, yaitu menghadap kepada Ka'bah yang dimuliakan Allah. Wa yajibu istiqbaluha bisadar, dan wajib menghadapnya dengan dada. Jadi bukan ngadep barat, bukan ngadep timur, tapi ngadep kiblat. Mana kiblat kita? Kiblat kita adalah Ka'bah, biar seragam. Ya, bukan berarti Allah ada di kiblat, bukannya Allah ada di Ka'bah. Tidak, Allah tidak bertempat. Cuma ini untuk menjadi keseragaman yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang itu ada di surah Al-Baqarah yang sebelumnya Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, biar nggak sama orang Yahudi, ya maka Allah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nggak salah begitu ayat. Suruh Allah Ta'ala palingkan wajah Nabi ke arah, ya hadapkan wajah Nabi ke arah Masjidil Haram. Makanya ada masjid kiblatain. Nah, di situ turunnya tuh. Jadi Nabi sebelumnya ini akhirnya pindah. Jadi ada masjid kiblatain, ada dua kiblat. Nah, jadi kita mengikut Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala ada di situ, tapi untuk keseragaman. Kalau nggak pakai acak-acakan, nggak pakai kiblat, acak-acakan repot. Ya, apalagi nggak ada menami imam. Nggak mau gue ngadepin dia. Gue pantatin aja dia. Kan lucu. Antar kita juga sujud, nggak ada yang seragam. Bener nggak? Mau dia, ntar ada yang baru pantat, ada yang baru pala, kan repot. Nggak lucu, seragam kan enak. Kayak tentara berbaris aja ngeliatnya enak nggak? Enak, cakep. Ya, tentunya kita keseragam menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya adalah Ka'bah al-Musyarrafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kita ada di timur, arah Mekah, Ka'bah ada di barat, makanya kita dianggap menghadap barat. Jadi jangan salah, ntar kalau lagi di Eropa menghadap barat juga lagi. Udah tuh pakai miring ke kanan dikit lagi. Ya, udah kebiasaan di rumah. Padahal nggak begitu. Anda di Ciawi tinggal ke kiri malah. Bener gak emang ya? Ke sono. Padahal sebenarnya bisa sama juga kalau rumah kita agak begini ke kanan. Kan bentuk posisi rumah yang agak jadi beda. Ya, jadi jangan ini. Kalau di sini kita ngadepnya ke sono. Gunung ada di sono. Gunung apa? Gunung Salak. Tapi kalau di Ciawi kita ngadep Gunung Salak. Dicariin begitu juga samping Gunung Salak. Tergantung. Ya, nggak mesti samping Gunung Salak. Agak itu. Kalau kita ada di Lampung bisa jadi ngebelakangin. Ya, nah jadi udah arah kiblat sekarang udah ada kompas, udah enak. Gimana kalau nggak ada kompas, kita di tengah hutan? Kan itu yang jadi persoalan. Nah, itu kita mesti pinter arah mata angin, arah matahari terbitnya kemana, kita bisa lihat. Nanti dhon namanya. Tuh, di sini dibagi ada secara yakinan istiqbal kiblah itu ada dua, ada secara yakin. Kalau yakin lam yakun hunaka ha'il bainahu wa bainal Ka'bah. Kalau yang yakin ya yaitu tidak adanya di sana aling-aling atau yang menghalangi antara dia dengan Ka'bah. Jelas itu kelihatan. Kita di Ka'bah. Jangan pakai mau nyari barat timur lagi, enggak, udah depan itu Ka'bah udah. Gelar, jangan pakai enggak. Pokoknya kalau di rumah tuh kanan ngadep jadi dikit. Di kesono nyimpang enggak boleh. Harus ngadep yakin kelihatan. Kalau kita ini namanya dhon. Apa dhannan? Idza kana hunaka ha'il. Ini sangka namanya. Perakiraan atau sangkaan, yaitu jika ada di sana maksudnya di depan kita itu ada aling apa aja aling-alingnya, apalagi kita nih berapa juta aling-aling,
Ya, yang jauh. Udah, itu namanya pakai dzon, pakai sangkaan. Apalagi di sini kita udah pemberitahuan, udah ketahuan. Kalau di hotel suka dikasih tanda panah dan sebagainya. Atau ada yang kasih tahu, ada letak masjid, udah ikutin. Udah alhamdulillah. Nah, bagaimana ketika sholat? Maka sholat itu ada dibagi-bagi yang dihadapkannya. Kalau di sini kan bis soder dengan dada. Ini bagi yang normal. Kalau hukumnya dia dalam keadaan berdiri. Kaifiyatu istiqbal kiblah lil musolli, ada tata cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Karena orang sholat posisinya ada 3. Ada secara berdiri, ada secara miring, ya, muttajian, miring ke kanan, ya, maksudnya lambungnya yang kanan di bawah, seperti orang diletakkan tuh di dalam kubur. Wa idza kana mustalqiyan, ada juga dalam keadaan terlentang, ya. Kalau terlentang nggak boleh, sebab kalau terlentang itu jadi mati, ya. Nanti kasih tahu inti, kalau tidur jangan telentang, ya, sebab kalau telentang pasti mati. Paham ya? Telen sendok aja mati, apalagi telentang. Iya, telentang. Telen sendok mati, apalagi telentang. Paham ya? Tang tuh inti telen, ya kan, Dra? Telentang. Kalau ini kan Ane bilang tadi apa? Nah, beda. Tuh, Ane bilang tadi sholat secara terlentang. Tapi ingat, kalau telentang jangan, ya, bisa mengakibatkan kematian. Ya, gara-gara bahasa tuh. Nah, ada secara berdiri, goidan atau duduk. Sholat berdiri atau duduk, maka menghadapnya bis sodri dengan dada. Jadi ini dada, misalnya kiblat depan, dada, walaupun palanya begini. Jangan palanya begini. Tapi ini, misalnya ya, kan ada bisa kelihatan, atau inti lagi lagi harus pakai salah bantal gitu, atau kepekok begini nih. Nggak apa-apa. Tuh, ya, paham ya? Nah, jadi ketika sholat, inti nengok kanan, nengok kiri, nggak batal. Tapi jangan lebih dari 3 kali. Gitu. Dan yang kedua, kurang adab. Walaupun dadanya tetap, dia banyak bergerak, itu sangat tidak baik. Di dalam kitab Nasihat Diniyah pas lagi tentang bab sholat, itu adabnya kurang. Ya. Bisa kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan begitu. Kalau di depan orang kita nggak mau banyak bergerak, hikmat banget. Lagi upacara coba. Lagi ada sesuatu. Kenapa ketika sama Allah Ta'ala banyak gerak. Mainin jenggot, mainin ini. Jangan. Khusyuk. Ya. Arahkan mata kita ke Ka'bah. Itu ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang dilarang Rasul SAW banyak bergerak. Gak khusyuk. Sahabat kalau sembahyang itu burung aja pada nemplok di sampingnya dahan-dahan pohon-pohon. Saking apanya? Saking khusyuknya, saking huduknya. Karena tadaburnya dia sama Al-Quran. Saking takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya, yang binatang ternaknya kabur, dia nggak sadar. Bahkan cucu Rasulullah SAW, anak Sayyidina Husain radhiyallahu an, Sayyidina Ali Zainal Abidin Sajjad radhiyallahu an. Itu ketika lagi sedang sholat, ya, itu rumahnya kebakaran, dikasih tahu. Nggak sadar. Sampai selesai sholat, ditanya rumahnya kebakaran. Apa jawab beliau? Rasanya api neraka lebih ditakutin daripada api dunia. Sampai begitu. Ya, nggak masuk kita. Ya. Halu lagi dikata halu lagi. Iya, nggak bakal masuk. Paham nggak? Iya, orang sekarang komentator doang. Paham nih, komentator ngomong doang, main bola kagak pernah. Main bola, apalagi sejenisnya dia jadi Messi sama Ronaldo, nggak bisa. Komentar doang. Coba kalau tuh bisa ngomong, dia denger omongan kita. Lo jadi gue sekarang. nangis secara Cina. Nangis kucing lo. Ya, nangis kucing lo. Nah, nggak begitu caranya, ya, karena nggak masuk dalam keadaan dia seperti orang-orang mulia, ya, yang begitu sangat khusyuk, sangat khudunya dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau secara berdiri, cara duduk, maka harus dengan dada. Makanya ketika sholat, dada diperhatikan. Nah, ini nih imam-imam nih kalau lagi sholat, terutama tertipunya ketika salam, karena salam itu yang bikin suka
Nah, bergerak. Kalau yang lain sih lagi diri ruku, asik, nggak tertipu. Nah, ketika assalamualaikum warahmatullah, nah, geser. Paham ya? Yang awal pertama aja deh yang wajib. Ya, yang kedua kan dikatakan sunnah. Ya, jadi wajib tapinya. Itu aja dulu. Udah ini aja sedikit, udah nggak usah sampai muter-muter begini, kita takut sendalnya hilang. Gitu. Sendal gue hilang apa enggak? Nggak usah. Asal pipi kita kelihatan ke belakang juga. Apalagi kalau leher lagi kurang-kurang ini, ya jangan dipaksakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah. Nggak mesti hampir. Nah, itu hati-hati tuh. Itu kebiasaan. Kalau nggak dilatih, kebiasaan itu dia lupa terus begitu. Batal. Ya. Dada. Kemudian idza kana muttaji'an, apabila adalah dia dalam keadaan berbaring menghadap ke kiblat, ya, berbaring miring menghadap kiblat, lambung kanan ada di bawah. Fabil wajhi, ya. Fabil wajhi was-sadri, yaitu dengan wajah dan dada. Ya, jadi kalau yang tadi nggak pakai ini dada doang, tapi kalau berbaring begini yaitu dengan dada dan wajah. Idza kana mustalqiyan, apabila dalam keadaan terlentang, ya, terlentang menghadap kiblat. Fabi ahmasai godamaihi, ya, wa wajhihi, yaitu kalau kita terlentang yaitu dengan ininya nih. Tuh, ujung telapak kaki, ya, dan wajah. Jadi wajahnya kalau bisa diangkat dulu, dipakein bantal. Kalau bisa memungkinkan pakai bantal biar wajahnya, ya, menghadap kiblat dan juga kakinya. Ya kalau orang meninggal kan tuh ditaruhnya begitu tuh. Sementara belum dikubur nih belum. Ya, itu kalau dalam keadaan berbaring, ya. Nah. Kemudian dilanjutkan, ya, dalam kitab yang kecilnya lagi. Apa itu? Tarkul istiqbalul kiblah, yaitu meninggalkan menghadap kiblat. Yajuzu tarkus istiqbalil kiblah fi sholatin nafilah fi safar. Boleh meninggalkan daripada menghadap kiblat dalam sholat sunnah di dalam safar. Jadi Nabi itu pernah dalam hadisnya tuh, ya, Nabi ketika sholat sunnah dalam perjalanan lagi dalam onta, sholat sunnah itu boleh dalam keadaan, ya, tidak menghadap kiblat. Jadi boleh, semisalan inti lagi naik kendaraan, ya, sholat sunnah apa? Duha, ya, sholat tahajud itu boleh. Sholat wajib nggak boleh, ya, harus menghadap kiblat. Nah, nanti persoalannya bagaimana kalau dalam keadaan di kapal, di pesawat, ya, pun sholat wajib itu harus menghadap kiblat. Kalau nggak memungkinkan semuanya, memang nggak memungkinkan. Ya, kalau orang-orang alim ada tempat nih, kalau di Saudi Airlines ada tuh di belakang tempat buat sholat, ya, asal menghadap kiblat aja dulu mukanya, nanti rukuknya, sujudnya. Kalau memang nggak memungkinkan, udah nanti dia di rumah dia ulang. Namanya sholatnya hurmatul waqt, menghormati waktu. Panjang di sini dibahas. Nanti insya Allah panjang umur, sehat afiah. Ya, sama juga dengan auratul rajul, dan aurat laki-laki dan perempuan dan juga budak di dalam masalah sholat. Ya, nanti dibahas insya Allah panjang umur, sehat afiah. Ingetin tuh, ya, diingetin masalah sholat. Kan sholat nih segini doang nih penjelasannya. Boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sholat sunnah di dalam safar. Ya, tapi nanti dibahas bagaimana kalau kita sholat yang wajib dalam perjalanan. Ya, mungkin kalau kita pakai kuda, unta udah jarang dah. Tapi bagaimana kalau kita mengendari mobil atau kereta atau pesawat, insya Allah minggu yang akan datang. Juga bersamaan tambah lagi yaitu tentang aurat atau aurat, ya. Yang banyak kan nih kita nih
Apalagi anak-anak yang muda-muda nih, biasain ya. Jangan lantas karena olahraga dia buka aurat. Boleh silahkan olahraga, tapi jangan pakai celana pendek. Apalagi perempuan, laki-laki jangan pakai celana pendek. Ya, auratnya kemana-mana. Karena itu satu hal yang dosa. Kayaknya lucu. Kalau orang ya dia sholat, dia masih pakai celana pendek. Itu salah satu ciri sholat nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan artinya apa? Kok nggak diterima? Karena dia sholat. Ya, sedangkan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara hari-harinya pakai celana pendek, itu adalah sesuatu yang haram, yang Allah murka, yang Allah marah. Gak boleh dibuka aurat. Tapi sementara dibuka aurat, apalagi udah jadi imam dan sebagainya. Oh, panjang itu, jangan dianggap kecil masalah aurat. Ya, maka guru-guru kita tuh larang banget. Gak bisa jadi saksi, hal-hal itu mungkar, karena itu satu kemungkaran. Perbuatan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi seorang perempuan. Ya, makanya kenapa saking nggak bolehnya sampai sholat pun harus nutup aurat. Kalau nggak penting nggak perlu, nah, karena pentingnya tuh. Ya, jadi kita harus tahu mana batasan aurat-aurat, terutama buat laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun Rasulullah, salamun ya rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun ya, kitab Akhlakul Banin juz 2 halaman berapa? 21. Terakhir kemarin di bagian yang ke-6 ya. Yang seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, siapa yang lebih berhak, paling berhaknya manusia yang aku pergauli. Ya, sebelum yang lain-lain, siapa yang paling berhak? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru bapak. Begitu pentingnya tuh kedua orang tua. Bahkan yang paling harus kita berbakti, yang harus kita temani dia, harus kita layani adalah ibu. Bukan bapak kagak, ya. Karena ibu kasih sayang itu melebihi daripada bapak. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertanya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya apa? Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebut ya nama Nabi. Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, adakah solusi jalan aku berbakti kepada kedua orang tuaku sementara orang tuaku sudah meninggal dunia? Ya, kalau hidup kan ada jalannya begini yang sudah dibahas tuh. Kita balas jasanya, kita senyum begini begitu, wah segala macam deh ada depan kita. Nah sekarang bagaimana kalau nggak ada? Ada seorang sahabat yang nanya karena ibu bapaknya udah meninggal. Ya Rasulullah, ada jalan nggak? Hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya, ya. Syai'un abiruhuma fi bihi ba'da wafatihima. Adakah ya Rasulullah jalan untuk aku berbakti kepada kedua orang tua sedangkan orang tuaku sudah meninggal dunia? Masih ada gak ya Rasulullah? Gola, kata Rasulullah, na'am, masih ada jalannya. Apa yang pertama? As-salatu alaihima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah mendoakan keduanya. As-salah itu doa, mendoakan keduanya. Doain. Ya, ada doa birrul walidain tuh kita baca kalau khatmul Quran. Ya, kalau bisa tiap malam Jumat. Ya, Anda punya guru begitu tiap malam Jumat, ya, beliau baik kargahru apa di antara baca-bacaannya yaitu membaca doa birrul walidain. Para habaib baca tuh. Kalau kita mau tahu kalau bacanya lagi
apa? Lagi tarawih. Bukan lagi hatam aja, setiap malam tarawih dibaca. Ya, kalau kita nggak sempat baca tiap hari, tiap malam Jumat, nggak bisa sebulan sekali tuh. Habis ada kegiatan Hotmul Quran yang kita hadiahkan bacaan Quran untuk orang tua. Jangan lagi ini aja, lagi apa namanya, baru meninggal. Biasa orang kita FOMO banget tuh. Ya, bikin ini, bikin itu. Udah setahun aja, udah aja. Udah dilupakan orang tuanya, nggak dibacain, nggak diiniin, nggak diinin. Jangan, setiap hari kita harus ingetin diri kita. Nggak perlu ngundang orang, kita aja. Kalau memang ada rezeki yang luas, mau bikin tiap tahun, ya nggak apa-apa. Niatin, bagi-bagi makanan sama orang. Niatin buat siapa? Buat orang tua. Enak aja, simple kok. Ya. Doain tuh orang tua. Ini bagi yang meninggal dunia, kalau masih hidup ya minta doa panjang umur. Kalau yang ini meninggal, ya udah kita minta doa. Supaya apa? Supaya diluaskan kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya dan sebagainya. Karena kalau doa panjang, maksudnya banyak. Nah, karena yang kedua ini wa istighfarul lahuma, memintakan ampun untuk kedua-duanya. Ya, kalau ampun khusus sudah yang kita kenal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masih hidup kita istighfarin, minta sama Allah Taala. Setelah meninggal dunia apalagi istighfar, jangan lupa. Ya, itu amalan Anda tuh sehari 1000. Ya, antaranya yaitu baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam rabbighfirli wali walidayya. Itu selalu Anda baca. Ya, itu setengah jam 1000 tuh. Anda jalan aja muter. Ya, sambil baca selawat. Habis selawat doa. Kan habis doa selawat tajam. Ya. Karena ini Anda ramu sendiri. Karena ada ilmunya dari Al-Imam Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, ya. Daripada saudara Anda punya jiddi, itu beliau mengatakan ya bagus membaca selawat dan istighfar, selawat dan istighfar. Ya, jadi perbanyak diri kita ini banyak selawat dan banyak istighfar, minta maaf sama Allah dan baca selawat kepada Rasul. Maka yaudah Anda baca selawat yang simple, kena sahabat juga, kena keluarga Nabi juga, yaitu yang ada di Wirdul Latif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim. Ya, kemudian baca Rabbighfirli wali walidayya. Kalau di akhirnya 100 Anda baca Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya, atau wal muslimin. 100. 1000, bacaan 1000. Nanti kalau udah terakhir ada daholki wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ya. Udah itu dapat setengah jam. Rasakan deh. Batuknya keluar duit. Ya, itu istilah aja, batuk keluar duit. Tadi dimanain begitu lagi. Wah, penipuan tuh. Wa infadu ahdihima. Yang ketiga. Ya, ini kalau 2 udah bisa diamalin, alhamdulillah nih. Ya. Yang ketiga, infadu ahdihima. Tunaikan, luluskan janji-janjinya. Janji keduanya. Bapak Ibu dulu pernah punya janji mungkin. Ya, waktu hidup nih, minta apa tuh? Minta dikorbanin. Nah, kalau udah meninggal kan kita nggak bisa korban. Tapi kalau dia punya janji, boleh. Ya, mungkin kita belum punya duit. Ntar kalau lo punya duit, lo korbanin ya gua. Keburu meninggal. Nah, kita korbanin. Atau dia pernah mesen. Ya, mau pergi haji, tolong lo hajiin. Pokoknya amanat-amanatnya, janji-janjinya, tunaikan. Lagi inti bisa mampu, Allahumma paksain udah. Ya, tunaikan janji-janjinya. Wa ikramu shodiqihima. Yang keempat, yaitu memuliakan kawan-kawannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Teman kita, bapak kita nih. Ya, kata tuh anak udah meninggal semua. Ya, meninggal semua. Kalau masih ada teman-temannya nih, kongko-kongkonya dia siapa nih? Teman-teman majelis-majelisnya siapa itu? Temenin. Ya, gaulin untuk menyambung tali silaturahim, bahasanya begitu. Ya, silaturahim kan Anda udah pernah bahas gitu. Ini bahasa kita aja. Untuk menyambung kasih sayangi gitu. Ambil teman-teman bapak kita. Itu salah satu yang gembirakan orang tua, ya. Kemudian wasilaturrahim allati la tusolu illa bihima. Wasilaturrahim allati la tusolu illa bihima.
dan menyambung silaturahim, menyambung tali kasih yang tidak tersambung kecuali dengan sebab keduanya. Tuh orang tua tuh, keluarganya, saudara-saudaranya, karena tanpa orang tua gak bersambung. Karena sebab orang tua itu, maka kita sambungin. Jangan orang tua kita meninggal malah kita berantem deh. Putus tali silaturahmi. Waduh. Orang tua meninggal, ini sama orang lain ini maksudnya yang menyambung sama orang tua kita. Ini yang parahnya bukan di situ, yang lebih dekat. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, saudara pada berantem. Artinya anak-anaknya pada berantem. Paham nggak? Bapaknya meninggal, anak-anaknya pada berantem. Ini kan parah banget ini. Padahal Nabi suruh ketika orang tua meninggal kita sambung tuh tali kasih yang pernah disambung sama orang tua. Sama saudara-saudaranya orang tua, berarti sama misanan-misanan. Ini sama saudara sudah pasti akur. Tapi akhir zaman, ya luar biasa. Ini sih yang bikin orang tua jadi marah. Ini yang jadi durhaka begini nih orang sekarang. Orang tuanya meninggal, bukan, emang godaannya luar biasa. Pasti, gak jauh urusan waris gitu. Ribut dah. Padahal sebelum-sebelumnya akur. Apalagi masih ada, udah berantem. Masih ada, udah berantem. Bapaknya gak ada. Udah sedang. Nih kira-kira nih. Kalau bapak kita, ibu kita ada. Kita berantem urusan waris. Apalagi main sampai bacok-bacokan. Mulut-mulutan aja deh. Ngomong yang kasar. Kira-kira bapak kita nonton nangis gak? Nangis. Tuh di situ kubur bapak ibu kita sebenarnya nangis. Kita gak lihat. Nyesek dia. Durhaka tuh. Lu mau pakai pici haji 7 kali juga. Pici haji sampai 7 kali. Sampai 7 lapis. Ya, biar kata toat main di masjid juga udah. Ya, nggak ada apa-apanya, nggak bakal keramat tuh orang. Ya, yang ada sialan mulu. Nah, makanya jaga tuh ya kesatuan, persatuan. Sama siapa aja terutama sama keluarga. Jangan sampai bikin durhaka. Namanya durhaka sama orang tua tuh nggak perlu lagi hidup sampai meninggal pun kita bisa dianggap durhaka. Ya, hidup kalau mau mulus, mau enak, ya, ini yang Anda liatin ya. Banyak dengan segala aktivitas kebaikan kita, hablum minallah juga hablum minannasnya. Tapi kalau soal hablum minannas nih, ya, yang Anda lihat kalau kita enak hidup itu sama orang tua, sama guru. Udah. Ya. Tapi yang jadi belangsak itu sebab akibat dia sama orang tua dan juga sama guru. Ada aja permasalahannya. Makanya jaga banget. Jangan sampai ya hidup kita jadi belangsak ya. Ganjarannya udah jelas kok. Allah ganjar ya jazaul ihsan bil ihsan. Baik dibalas dengan baik. Kalau buruk dibalas dengan keburukan sesuai keburukannya. Bahkan Allah Ta'ala baik. Kalau buruk dibalas sesuai keburukannya. Buruknya 1 dibalas 1. Tapi kalau kebaikan bisa berlipat-lipat ganda. Tibang inti ngasih 500.000 sama ibu inti, tibang ngasih 100.000. Inti nggak gede punya duit. Tapi inti mau berbagi. Bisa berlipat-lipat inti punya harta Allah kasih. Ya, paham tuh ya? Jadi kalau berbuat baik bisa berlipat-lipat. Tapi kalau inti jahat sama orang tua 1 dibalas 1, baik Allah Ta'ala. Cuma penderitaan kita jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kejahatan kita tiap hari double. Sehari 10 kali kita buat sakit orang tua, baiknya cuma 1. Ya, itu juga nggak ikhlas. Orang kalau nggak ikhlas hilang, nggak ada pahalanya. Ini begitu. Nih bayangin nih, jangan sama orang tua, ambil siapa aja nih, ya, dalam beramal sama Allah kayak pokoknya beramal soleh, dibales berlipat-lipat, kerjain berlipat-lipat. Begini nih musinya nih. Ini kalau jahat dibalas 1 jahat 1. Ini buat baik 1 10, baik 2 20. Taruh paling kecil aja deh. Jahat 1. Menang mana mestinya? Iya kan? Tapi enggak, justru ini yang ini naik nih. Yang jahat. Kenapa? Kalau yang jahat nih 1. Tapi nggak pernah diistighfarin, nggak pernah dinyeselin, nggak pernah diingat-ingat, kayak nggak punya dosa. Sedikit, tapi naik pelan-pelan. Yang ini nih, buras mulu. Naik, buras. Maka min. Lah sekarang baik diungkit-ungkit, ya jadi pahala. Baik hasad dengki. Hasad dengki memakan api kayu bakar, memakan kebaikan. Bayangin tuh. Habis terus. Ya ini sih naik aja udah. Kan begitu. Kita kalau jahat sama orang, pernah nyakitin orang, mana kita ingat.
Jangan yang jauh-jauh, memang bapak kita pernah gak kita minta maaf? Itu waktu hidup, sekarang udah nggak ada. Ngomong waktu udah meninggal, mak maafin mak, dulu minta duit mulu. Mak maafin mak, begini-begini. Itu kita akuin. Kalau kita nggak akuin, kadang-kadang kita lupa, tapi Allah nggak lupa. Paham ya? Ini intinya nyakitin aneh, ya, gitu. Nyakitin anehnya sih bisa lupa. Intinya juga dulu lupa, biasa. Aneh juga lupa, orangnya Masya Allah gitu. Itu lupa. Tapi kan malaikat yang nyatet nggak lupa. Kan setiap kejahatan, kebaikan dicatat. Catat. Baik buruk dicatat. Nah, kalau ingat yang baik-baik, selalu ingat tuh kalau bukan gue tuh ngungkit. Hilang tuh, dihapus sama malaikat. Dan kejahatan kita nggak pernah ingat. Wah, gue pernah catin ini. Minta maaf, minta redonya. Ini enggak. Paham nggak? Dia nggak inget tuh, dia nggak inget. Jadi lupa nggak diistighfarin. Tapi malaikat lupa nggak? Ntar kan bakal disetor. Nah, yang kita jahatin nanti gimana sidangnya deh. Kalau dia, ya gue maafin deh, gue redoin. Ya alhamdulillah. Kalau masalahnya dia nggak redo kan. Nanti pembahasan tuh yang minggu bulanan nanti insya Allah tuh aneh bahas tentang kezoliman. Ada 3. Zolim yang diampuni Allah. Zolim tidak sama sekali diampuni Allah. Dan zolim yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Mau dilihat prosesnya nanti. Ya insya Allah panjang umur, sehat, afiat. Itu aja. Ya, jadi sama orang tua biar berbakti. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, adab bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada biar panjang umur, sehat afiat dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, kesalahannya, diberikan kemuliaan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alini akulatun salihah wa ila hadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqbalna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa innana asrafna wa tub alaina.